jawabannya yaitu dalam dunia pendidikan dapat dua konsep berperan pendidikan, yaitu sebagai transmitter of knowledge dan sebagai learning facilitator. Pendidikan sebagai trainer of knowledge berperan menyampaikan materi secara langsung kepada peserta didik. Pada konsep ini, guru menjadi pusat pembelajaran, sedangkan siswa lebih banyak mendengarkan dan menerima informasi. Berarti pembelajaran cenderung atau arah dan menekankan pada penguasaan materi serta hafalan. Sementara itu, pendidik sebagai learning facilitator yang berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa dalam proses belajar. Terus guru juga tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mengarahkan motivasi dan menyediakan lingkungan belajar yang mendukung agar siswa aktif menemukan pengetahuan sendiri dalam konsep ini. Terus siswa juga lebih terlibat berpikiran kritis dan belajar melalui berbagai kegiatan seperti diskusi dan kerja kelompok. Terus konsep pendidikannya itu konsep pendidikan sebagai learning facilitator dinilai lebih sesuai dengan kondisi pendidikan saat ini. Juga hal ini karena perkembangan teknologi, kemungkinan siswa memperoleh informasi dan sebagai sumber sehingga guru tidak lagi satu-satunya yang berpengetahuan. Selain itu, pendidikan juga maksudnya menuntut siswa untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri yang dikembangkan melalui peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Terus jawaban yang nomor 2 yaitu salah satu contoh nyata lingkungan pendidikan yang justru menghambat perkembangan peserta didik juga adalah itu kayak kasus perundungan atau kasus bullying di sekolah. Perundungan masih sering terjadi di berbagai jenjang pendidikan, baik secara fisik, verbal maupun melalui media sosial. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman untuk belajar, dalam kasus ini banyak menimbulkan rasa takut dan tertekan terhadap peserta didik. Terus terjadinya itu perundungan di lingkungan sekolah disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya kayak misalkan itu kayak budaya sekolah yang kurang sehat. Terus seperti adanya kelebihan terhadap tindakan senioritas atau kekerasan antar siswa. Juga selain itu pengawasan dan penanganan dari pihak sekolah yang kurang tegas membuat perilaku perundungan terus berulang. Terus juga kayak misalkan ada faktanya juga, faktornya itu kurangnya penanaman peserta didik, karakter seperti empati, saling menghargai dan toleransi, sehingga siswa tidak memiliki kesadaran untuk menjaga sikap terhadap sesama. Terus juga kayak misalkan ada lingkungan pendidikan yang tidak kondusif, itu juga tersebut berdampak buruk bagi perkembangan peserta didik. Terus juga korban perundungan juga dapat mengalami gangguan psikologi seperti rasa takut, rendah diri, dan stres. Terus kondisinya juga kayak misalkan menyebabkan penurunan motivasi dan prestasi belajar karena siswa merasa tidak nyaman berada di sekolah. Selain itu, pengalaman tersebut dapat menghambat perkembangan sosial karena siswa menjadi sulit berinteraksi secara sehat lingkungan sekitar. Terus pertanyaan yang ketiga itu jawabannya, pendidikan juga dapat menegaskan disiplin tanpa menghilangkan kasih sayang, yaitu pendidikan bersifat tegas, namun tetap peduli pada peserta didik. Aturan juga perlu disampaikan secara jelas dan diterapkan secara adil.
Kayak misalkan jika terjadi pelanggaran, yaitu memberikan konsekuensi yang mendidik, bukan hukuman keras. Selain itu juga sikap empati, komunikasi yang baik, dan keteladanan dari guru membuat siswa merasa dihargai sehingga disiplin dapat berbentuk secara positif. Jawaban yang manfaat yaitu, menurut pandangan saya pribadi, itu paradigma pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk etika peserta didik di sekolah. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga menimbang akhlak dan perilaku yang baik. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan saling menghormati juga ditanamkan sejak dini agar menjadi kebiasaan dan kehidupan sehari-hari. Juga penerapan paradigma peserta didik pendidikan Islam dapat dilihat melalui kebiasaan sikap religius di sekolah, seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Juga membiasakan berkata jujur, juga bersikap sopan kepada guru dan teman, serta menanamkan sikap tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Juga dengan menerapkan kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya berkembang secara akademik, tapi juga memiliki etika dan karakter yang baik. Terus jawaban yang nomor 5 yaitu, pandangan yang menganggap pendidikan hanya sebagai proses transfer pengetahuan kurang tepat, karena pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi saja, tetapi juga membentukkan sikap, nilai, karakter peserta didik. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik intelektual, moral, maupun sosial. Terus pendidikan juga tidak mengubah hakikat dasar manusia, tetapi berperan penting dalam membimbing dan mengarahkan potensi yang dimiliki agar berkembang ke arah yang lebih baik. Baik, itu saja jawaban